Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video sebelumnya atau mungkin tahun lalu gitu ya, gue sempat ngebahas soal interview di bidang data science. Nah, di video kali ini gue akan coba ngebahas dari end to end rekrutmen, gimana prosesnya untuk rekrutmen di bidang data science gitu ya. Nah, semoga ini bisa membantu kalian yang mungkin baru mau mulai karir di bidang DS ataupun DA, yang mungkin masih bingung gitu ya ketika gue mau karir di sini sebenarnya apa aja sih yang perlu gue siapin dari awal banget sampai kalian nanti dapat kerjaan gitu ya, hopefully. Nah, ini adalah pengalaman gue tentunya yang gue bakal ceritakan dari pengalaman gue apply di banyak tempat gitu ya. Dan tentunya dari pengalaman gue untuk dalam hiring DS di company sebelumnya gitu. Jadi pasti bakal banyak yang beda tentunya. Kalau emang ada yang beda, feel free buat komen di bawah. Ya, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi sebenarnya secara umum buat apply kerjaan di bidang DS ataupun DA itu mirip Pak ya sama pekerjaan di bidang tech lainnya gitu, in overall dari berbagai tahapannya. Nah, pertama tentunya kalian harus mencari kerjaan dulu. Ya tentu kalau kalian mau apply kerjaan tapi kalian nggak nyari kerjaan, ya nggak bisa dong. Nah, buat cari kerjaannya itu ada banyak sih yang bisa dipakai. Berbagai macam job portal gitu ya. Let's say kayak di LinkedIn atau mungkin kayak di Tech in Asia Jobs atau mungkin di Glassdoor misalnya atau mungkin di banyak tempat. Nah, atau kalian bisa juga cek kayak misalnya di berbagai macam career page di perusahaan-perusahaan. Itu biasanya mereka juga ngeposting lowongannya gitu. Karena kadang ada vacancy yang dia ada di company jobnya tapi nggak ada di LinkedIn atau mungkin di job portal gitu. Jadi it's very very recommended buat kalian untuk juga ngecek halaman perusahaannya langsung gitu, karena kadang mereka nggak ngepost di job portal gitu. Nah, tentu di sini tipsnya adalah cari kerjaan yang belum terlalu lama posting date-nya, karena biasanya kalau udah kayak sebulan atau mungkin let's say kayak udah 2 minggu, itu kadang yang upload udah banyak banget gitu ya. Apalagi kalau kalian coba cek-cek aja lowongan kayak data analis atau data scientist, itu seminggu 2 minggu di post itu yang upload udah mungkin ratusan gitu, atau mungkin udah ribuan bahkan dalam sebulan gitu kan, buat company-company yang udah gede. Nah, ini mungkin agak lebih lebih sulit lah, lebih kecil peluangnya karena udah banyak banget yang apply. Jadi coba cari kerjaan yang baru di posting kayak mungkin baru seminggu atau mungkin baru 5 hari misalnya. Itu menurut gua akan lebih worth it lah ya buat di apply gitu. Nah, nextnya adalah kalian harus nyiapin berkas dong. Udah dapet nih kerjaan yang bagus nih, kalian kira-kira fit lah dengan requirement-nya. Nextnya adalah nyiapin berkas. Nah, berkas apa aja yang perlu kalian siapin buat apply di bidang data? Menurut gua kalau di level entry level gitu ya, kita baru banget masuk di bidang data, itu ada 2 lah minimal. Pertama adalah resume, pasti itu semacam CV tapi dia cuma one pager atau mungkin one halaman doang, satu halaman doang. Dan yang kedua portofolio. Nah, untuk CV sendiri, menurut gue bidang data itu kayak data science atau data analis itu bukan bidang yang sifatnya kreatif gitu ya. Bukan kayak graphic designer atau mungkin kayak UI designer gitu. Gue nggak tahu sih, cuman mungkin kalau di bidang yang kreatif, CV-CV yang sifatnya kreatif akan lebih dihargai gitu. Nah, gue pribadi kalau di bidang data, misalnya gue apply atau mungkin gue ngeliat CV orang gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu penting sih menurut gue ya. Kayak harus berwarna atau mungkin kayak ada bling-blingnya gitu. Itu menurut gue nggak terlalu penting. Yang penting isinya enak dibaca dan isinya bagus gitu kan. Nah, gue pribadi kalau ada orang nanya ke gue CV apa yang bagus formatnya, gue selalu ngasih model CV di careercup.com. Itu menurut gue adalah CV yang paling basic sih kelihatannya, tapi itu justru malah enak buat dibaca dan orang gampang liatnya gitu. Kayak gitu sih. Nanti gue akan kasih link ya format CV yang gue selalu rekomendasikan kalau ada orang nanya CV bagus tuh gimana. Dan gue juga bikin CV kurang lebih sama formatnya kayak gitu, dan so far sih alhamdulillah lumayan lah ya. Ya alhamdulillah oke lah gitu performance dari CV tersebut. Jadi menurut gue di CV itu yang penting enak dibaca dan ya yang pasti isinya bagus gitu ya. Yang itu paling penting sih sebenarnya. Nah, supaya isinya bagus, kalau kita kalau kita masih baru banget masuk ke dunia data, itu kan mungkin kita belum banyak project ya, belum banyak pengalaman sebelumnya. Beda kalau misalnya kita udah di mid career atau mungkin udah mau switching career dari satu company lain, kita bisa banyak cerita soal project kita di previous company. Nah, kalau untuk yang baru banget masuk ke dunia data,
itu menurut gue dibutuhkan portofolio gitu. Nah, kenapa portofolio penting? Pertama, itu lebih mudah untuk mendemonstrasikan skill apa yang kita punya sebenarnya. Mungkin kita sering ya ikut kayak course atau ikut kayak let's say ya online course lah, kan lagi banyak ya, lagi booming sekarang online course. Nah, menurut gue portofolio itu benar-benar kayak real skill-nya kayak gimana sih gitu, kalian bikin kayak gimana. Gue mungkin akan bikin satu video lagi soal portofolio ini, kan menurut gue cukup penting buat dibahas. Nah, tapi in general portofolio ini kalau bisa ya usahakan itu unik gitu. Nah, dalam konteks data, unik itu adalah kalian bisa bikin portofolio menggunakan data-data yang mungkin nggak biasa. Kenapa? Karena menurut gue kalau zaman sekarang itu kan orang udah banyak banget ya yang terjun ke bidang data gitu, dan pasti udah banyak juga yang bikin project atau portofolio. Dan biasanya yang gue lihat itu adalah kita menggunakan dataset yang sangat-sangat umum untuk dijadikan sebuah portofolio. Contoh, dataset Titanic gitu, atau dataset MNIST, atau dataset apalah gitu yang udah banyak banget gitu kan. Nah, gue nggak bilang kita nggak boleh memakai dataset itu untuk portofolio atau untuk belajar ya. Untuk belajar itu sangat-sangat bagus gitu. Nah, tapi kalau untuk portofolio, menurut gue itu agak kurang karena basically semua orang udah pakai itu gitu. Jadi ketika kita taruh itu di CV kita, itu nggak akan menjadi suatu pembeda yang signifikan gitu. Nah, jadi untuk portofolio coba deh kita bikin portofolio yang mungkin pakai data yang nggak biasa, atau bahkan mungkin kita bikin data sendiri gitu. Misalnya kita bisa scraping gitu kan, scraping data dari berita misalnya atau dari Twitter, lalu kita olah sendiri, kita cleaning sendiri gitu kan, lalu kita present atau kita bikin modelnya. Atau misalnya kan sekarang banyak ya portofolio soal let's say soal ya MNIST yang angka lah, MNIST yang angka itu kan ada ya, MNIST yang dia isinya itu dataset angka gitu kan, itu udah banyak banget. Nah, coba kita bikin project lain sama-sama digit recognizer, tapi datasetnya kita bikin sendiri. Misal setiap ada angka kita fotoin tuh, misal kita fotoin dari buku atau kita fotoin dari papan di pinggir jalan ada angka kita fotoin, lalu dari foto itu kita olah sendiri gitu kan. Jadi kita bikin data sendiri. Nah, menurut gua itu akan lebih powerful portofolionya. Kenapa? Karena kalian bikin sendiri datanya, dan itu a whole new complexity gitu kan. Karena kalian harus ngebersihin data sendiri, harus bikin model yang beda segala macam. Jadi intinya untuk portofolio coba bikin sesuatu yang unik yang mungkin bisa lebih menjual gitu. Karena menurut gua dataset yang udah banyak dipakai sekarang itu udah terlalu umum sih, jadi nggak akan memberikan banyak added value lah buat portofolio kalian gitu ya. Nah, oke, udah ada berkas gitu kan, kita submit berkasnya ke job portal gitu kan. Nah, kalau emang kita lolos screening CV atau berkas, pasti akan lalui namanya HR interview dulu. Kalau untuk di HR interview ini nggak jauh beda sih ya. Pasti ya more or less kayak berbagai macam job lainnya, pasti nanya soal basic personal kita, misal soal availability, soal pengalaman sebelumnya segala macam. Nah, kalau emang dari HR udah oke, baru biasanya ada dua sih, antara kita bakal interview sama user langsung, atau kita juga bisa dikasih tugas dulu. Nah, gue bakal bahas soal tugas dulu ya. Biasanya setelah kalian dari HR itu bakal dikasih tugas dulu atau take home assignment, dan ini tipenya ada banyak sih ya, cukup variatif gitu. Cuman dari yang pernah gue rasain itu ada beberapa take home interview yang bisa dikasih. Pertama adalah take home interview SQL gitu. Jadi dikasih data gitu kan, kita bikin query SQL-nya kayak gimana. Atau yang kedua itu SQL. Yang kedua ada juga take home interview soal bikin model gitu. Nah, ini biasanya buat DS sih. Kita dikasih dataset, ada training, ada testing, lalu kita bikin model yang terbaik tuh kayak gimana gitu. Jadi modeling banget lah tugasnya. Atau yang ketiga adalah tugas analisis. Jadi dikasih data, lalu kita harus bikin satu set of analysis dari awal sampai akhir, biasa dalam bentuk PPT atau PDF yang menceritakan isi dari data tersebut, apa yang menarik gitu. Dan yang terakhir ada ini jarang banget, tapi buat beberapa pengalaman gue pernah dapat tugas atau take home test coding atau hacker rank gitu lah sifatnya. Cuman menurut gue level hacker ranknya itu nggak setinggi software engineer sih. Jadi kayaknya dia easy to medium lah, hacker rank, nggak yang sampai ribet banget lah hacker ranknya gitu. Jadi
tadi tugas-tugas tadi kita kerjain gitu kan. Biasanya sih nggak lama sih take home test ini, paling lama seminggu, tapi itu jarang banget. Biasanya itu antara 4 sampai 3-4 hari lah kita submit take home testnya. Nah, setelah kita ngerjain take home testnya, kita bakal melalui yang namanya user interview. Nah, di user interview ini itu baru nih kita ketemu sama calon coworker kita gitu ya, calon teman-teman kita nanti kalau kita keterima. Nah, di sini biasanya kita akan ngebahas soal tugas yang udah kita kerjain gitu kan. Kita bahas tugas. Kita bakal present ke mereka tugas kita apa aja dan gimana hasilnya. Terus mereka juga akan ngasih banyak feedback soal tugas kita segala macam. Dan di sini baru kita akan banyak ngomongin soal technical gitu. Yang pasti di sini kita harus nyiapin banget soal previous project kita gitu. Misalnya kayak portofolio atau mungkin project dari company sebelumnya gitu kan. Kita harus jelasin dengan baik masalahnya apa, terus solusinya apa, kita pakai model apa segala macam. Dan di sini poinnya adalah mereka pengen tahu kemampuan technical kita sejauh apa gitu. Kira-kira fit nggak nih dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Terus kalau udah user interview, baru kita ke manager interview. Nah, kalau di manager interview ini itu agak jarang yang sifat teknikal ya. Dari pengalaman gue, biasanya kalau manager interview itu lebih ke yang sifatnya culture fit gitu. Jadi kita akan dicek nih kira-kira enaknya nih buat diajak kerja sama gitu kan. Sama nggak nih pemahaman soal soal sesuatu, soal prinsip segala macam. Nah, dan di sini menurut gue, jadi gue selalu melihat interview itu dua arah ya. Pertama adalah interview itu tentu dari company pengen tahu kita kayak gimana kualitasnya dan let's say komunikasi segala macam, dan dari kita juga harus tahu bagaimana calon employer kita gitu, calon perusahaan kita. Nah, biasanya kalau di manager interview yang gue lakuin adalah gue berusaha menyamakan atau berusaha memanage ekspektasi gue terhadap company yang pengen gue tuju gitu. Kira-kira apa yang gue cari ada nggak di company ini gitu. Jadi gunakan banget manager interview untuk nanya-nanya soal itu gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kita udah lolos interview gitu kan, pas udah kerja tapi ternyata apa yang kita harapkan itu beda dengan apa yang disediakan gitu. Nah, masalah kayak gini itu bisa kita atasi kalau di awal kita lebih banyak nanya soal company-nya gitu. Contoh, tanya eksplisit soal job desk gitu kan. Kalau di sana DS ngapain, kalau di sini data analyst ngapain gitu kan, segala macam kayak gitu. Jadi itu ya tipsnya. Nah, terakhir baru pasti kalau udah semuanya lolos ya udah offer letter dan finalization interview oleh HR lah, dan itu udah beres semuanya. Nah, jadi sebenarnya in conclusion ya, untuk interview di bidang data ini itu mirip banget sih dengan interview di bidang tech lainnya gitu, kayak software engineer. Itu menurut gue mirip banget dari stepnya, karena ada take home test juga biasanya, dan ada user dan manager interview yang mungkin in general mirip lah ya dengan interview lainnya. Jadi paling beda di tesnya dan pasti pertanyaannya dong beda. Nah, yang kedua, tips yang kedua adalah usahain banget interview itu dua arah ya teman-teman. Jadi gue selalu berusaha untuk men-treatment interview itu kayak ngobrol aja gitu sama orang ya, karena kan in the end lo akan kerja bareng dia kan nanti kalau lo masuk company itu gitu. Jadi ya udah kayak ngobrol aja gitu, dua arah. Jadi banyak nanya dan banyak diskusi gitu. Jadi dan gue tuh lebih mudah untuk tahu kira-kira kita adalah orang yang gampang buat communicate dengan dia atau enggak gitu kan. Dan yang ketiga, jangan lupa gunakan interview di bidang di data kalian nanti itu adalah kesempatan untuk lebih mudah dalam mengetahui company kalian gitu, karena ya itu akan lebih penting sih. Jadi kalian tahu kan, kalian tahu lah apa aja ekspektasi yang bisa kalian taruh di calon employer kalian. Ya mungkin itu dulu dari gua. Semoga membantu untuk kalian yang lagi mempersiapkan karir di bidang data gitu ya. Kalau ada yang ingin tanya, boleh komen aja nantinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye bye.